Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan sore hari ini seluruhnya dalam rahmat, berkah serta ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum saya melanjutkan, apakah suara saya jelas, Ayahanda, Bunda? Jelas, Pak. Jelas. Clear. Baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih. Yang saya hormati DKM Masjid Baitur Rahman, ya, dan semuanya jamaah Masjid Baitur Rahman. Mudah-mudahan rangkaian ibadah Ramadan kita senantiasa selalu dalam rahmat, berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas satu judul harapan terindah di bulan Ramadan. Setiap manusia hidup pasti memiliki harapan. Ya, jangankan urusan dunianya, ya, jangankan urusan akhiratnya, urusan dunia saja kita memiliki harapan. Ya, yang menikah punya harapan, ingin punya keturunan yang soleh dan solehah, ingin rumah tangganya sakinah. Kemudian yang kuliah ingin mendapat nilai terbaik, ya, ingin cum laude. Semuanya pasti memiliki harapan. Ya. Nah, khususnya di bulan Ramadan. Kita pasti berharap di Ramadan ini dosa kita terampuni. Karena Allah sudah mengatakan, ya, berjanji dalam melalui lisan Rasulullah SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah berjanji akan mengampuni kesalahan kita, ya, melalui apa? Puasa Ramadan. Bahkan qiyamul lail kita dengan harapan Allah mengampuni kesalahan kita. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu adalah harapan-harapan kita, ya, ingin dosa terampuni. Kemudian ingin yang namanya Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik yang pernah kita tunaikan. Itulah harapan. Ya, namun ketika kita melihat Al-Qur'anul Karim, ini adalah satu harapan yang terindah. Karena harapan ini bukan hanya harapan kita semuanya, tapi ini pun menjadi harapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mensyariatkan puasa Ramadan, ternyata Allah punya Allah punya harapan, ya, walaupun Allah tidak bergantung kepada hambanya. Tapi hakikatnya ketika Allah perintahkan kita ini syukur, hakikatnya adalah untuk diri kita sendiri. Ketika Allah perintahkan kita ini untuk puasa Ramadan, hakikatnya untuk diri kita sendiri. Ketika Allah perintahkan kita untuk ibadah apapun, hakikatnya ibadah itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Makanya, kalaulah dikatakan ini harapan Allah kepada hambanya, tapi bukan semata-mata Allah butuh ibadah dari hambanya. Ya, maka kita melihat hari ini, Masya Allah, di puasa yang keberapa hari ini? Sudah 17 hari, ya? Atau dikatakan sudah puasa ke-18, ya? 18 atau 17? Ya, sekitar itulah, ya, kurang lebih. Hari ini mungkin kita belum memiliki harapan. Apa ya? Target kita, harapan kita di bulan Ramadan ini yang paling indah itu apa, ya? Daripada kita bingung, ada yang ingin harapannya inilah, harapan itulah, harapannya ingin, wah, pokoknya macam-macam harapan. Maka kita kembalikan kepada Al-Quranul Karim. Al-Quran sudah memberikan apa? Mi'yar atau kisi-kisi. Ya, jelas dikatakan di dalam suratul Baqarah 183 sampai 186, Allah berfirman di ujung daripada setiap ayatnya Allah mengatakan kata-kata la'allakum. Yang pertama adalah la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 183, kemudian 185 la'allakum tashkurun, dan 186-nya Allah mengatakan la'allahum yarsyudun. Ya, inilah harapan terindah di bulan Ramadan. Satu, la'allakum tattaqun, ya, agar kalian menjadi pribadi yang bertakwa. Ya, itulah keinginan kita dan itu pun yang Allah harapkan dari kita. Yang kedua, la'allakum tashkurun, agar kalian menjadi pribadi yang bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, la'allahum yarsyudun,
agar kalian atau semoga kalian mendapatkan apa? Irsyad. Irsyad itu petunjuk istiqomah ya sampai menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah 3 harapan yang akan kita kupas pada kesempatan sore hari ini, dan inilah harapan terindah. Kenapa? Karena Allah memberikan syariat Ramadan agar manusia menjadi pribadi yang takwa. Yang kedua, agar manusia menjadi pribadi yang bersyukur, dan agar manusia menjadi pribadi yang terus mendapatkan irsyad dalam kehidupannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana langkah agar bisa mendapatkan ya tidak hanya sekedar harapan terindah, tapi harapan tersebut bisa kita miliki dan bisa kita rasakan sehingga kita menjadi pribadi yang sesuai dengan yang Allah harapkan. Ya, apa langkah-langkahnya? Maka kita lihat ya. Di dalam suratul Baqarah 183 ya Allah berfirman, ini sangat populer ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, sudah saya sampaikan bahwa ujung dari ayat ini adalah la'allakum tattaqun. Ya, ayahanda bunda yang semoga dirahmati Allah, saya akan sampaikan dulu. Di dalam bahasa Arab, kata-kata la'alla itu maknanya adalah harfut taraji. Ya, itu adalah huruf harapan. La'alla itu adalah huruf harapan dalam bahasa Arab. Nah, harapan ini ternyata ada 2. Ada yang disebut dengan tamanni. Ya, tamanni itu harapan yang tanpa ada reaksi, tanpa ada usaha. Jadi sifatnya angan-angan. Dan ini tidak boleh. Orang yang beriman tidak boleh hanya bertamanni atau berangan-angan. Dia mau kaya tapi nggak mau usaha. Dia mau Ramadannya terbaik tapi tidak diisi dengan ibadah kepada Allah. Diisi dengan perkara yang sia-sia. Na'udzubillah. Dia mau misalnya apa? Punya keturunan tapi dia nggak mau nikah. Ya, itu mustahil. Jadi itu cuma angan-angan yang tanpa ada apa? Tanpa ada usahanya. Ya, ini Allah nggak suka. Nah, yang kedua ada yang namanya apa? Taroji. Taroji itu adalah harapan tapi ada usaha yang dilakukan. Kalau ingin kaya, ya usaha kerja keras. Ya, di jalan yang Allah ridho. Doa, usaha, itu adalah sesuatu apa? Taroji namanya. Kalau ingin punya anak, ya menikah. Ya, kalau ingin punya anak soleh, solehah, ya dididik anaknya untuk menjadi anak soleh dan solehah. Orang tuanya dulu soleh dan solehah. Itu namanya taroji. Harapan tapi ada gerakan. Nah, inilah yang disebut dengan apa? Kata-kata la'allah. Ya, kita kalau ingin menjadi pribadi yang bertakwa, maka la'allahnya di sini harus ada gerakan, harus ada usaha. Ya, tidak mungkin kalau cuman pokoknya puasa Ramadan nanti kita takwa. Rasa-rasanya tidak. Karena berapa banyak orang yang sudah melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, tapi ternyata keluar dari bulan Ramadan ujung-ujungnya nggak takwa juga dia. Ya kan? Dia tidak meraih gelar takwa itu. Kenapa? Karena dia baru tamanni, dia hanya berharap angan-angan saja. Sementara kalau ingin mendapatkan harus ada usaha. Itulah namanya apa? Taroji. Makanya la'alla ini bukan hubungan kasualitas ya. Jadi bukan seperti kalau makan kenyang, kalau jatuh sakit, kalau ngantuk tidur, kalau haus minum, bukan itu. Ya, bukan seperti hubungan kasualitas, tapi yang namanya la'allakum tattaqun, maka Anda harus ada usahanya agar meraih yang namanya ketakwaan. Nah, apa usahanya? Nah, ini dia nih. Ya. Di antaranya adalah kita memahami daripada ayat 183 ini dulu. Tadabbur singkat saya sampaikan. Allah berfirman diawali dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Kalimat iman, saya sering menyampaikan kalimat ini atau kata-kata ini. Ketika Allah berfirman dengan kata-kata iman, maka itu adalah panggilan status yang paling tinggi derajatnya di mata Allah dan di mata manusia. Jadi kalau ada pejabat, ada presiden, ada RT, ada RW, itu mas status sosialnya masih belum ada apa-apa, urusan dunia itu. Tapi ketika dipanggil dengan kata-kata iman, itu statusnya tertinggi di mata Allah, bahkan di mata manusia. Makanya Allah terkadang memanggil kita dengan ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, ya ayyuhal kafirun, ya bani Adam, ya bani Israel. Di antara semua panggilan yang Allah sampaikan, yang paling tinggi adalah panggilan dengan keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu. Karena ketika Allah panggil dengan kalimat ya ayyuhalladzina kafaru, ya, makna dalamnya adalah hai orang-orang yang sudah menutup hatinya dari kebenaran, atau hai orang-orang yang aku tutup surganya karena Anda telah menutup hati Anda dari kebenaran melalui apa? Yang aku kirimkan melalui
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah makna kafirun. Makanya kafirun itu panggilan penghinaan dari Allah, sementara amanu itu adalah panggilan kemuliaan atau panggilan apa? Nidaul ihtiram dalam bahasa Arabnya. Nida, panggilan ihtiram itu penghormatan. Ya, maka satu, ini adalah status tertinggi yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Dipanggil dengan kalimat iman. Nah, yang kedua, ternyata ya ayyuhalladzina amanu, ini adalah panggilan sindiran. Sindiran halus kepada kita. Jadi seolah-olah gini, Allah ingin sampaikan kepada kita, hai orang-orang yang beriman, sadar nggak sih iman itu dari siapa? Tuh, kata Allah. Iman itu dari siapa ya? Iman itu kan dari aku, kata Allah. Iman itu dari aku. Ayo dong Anda syukur kepadaku. Dengan cara apa? Dengan cara ibadah. Dengan cara apa? Lakukan apa? Perintah. Dengan cara apa? Tinggalkan maksiat. Dengan cara apa? Dengan cara Anda meningkatkan kualitas ibadah di bulan Ramadan. Itu sentilan dari Allah, sentilan lunak. Persis kalau ayahanda bunda punya anak, lalu anak itu dibeliin sepatu sama kita, kemudian anak itu nggak ucap terima kasih sama kita. Lalu kita sindir itu anak, kita mengatakan begini, oh, bagus ya sepatunya, Masya Allah, selamat ya, hai anak yang pakai sepatu. Anak itu ceritanya lagi pakai sepatu, tapi dia nggak ucap terima kasih kepada kita. Kemudian kita sindiran kepada anak itu, hai anak yang pakai sepatu baru. Nah, kalau anak itu sadar, dia akan mengatakan, oh iya ya, ini sepatu baru dari mama nih, dari papa, makasih ya mak, makasih ya pak. Itu kalau dia sadar. Kalau dia nggak peka juga, ya dia nggak ucap terima kasih. Sampai akhirnya kita mengatakan, hai anak yang pakai sepatu baru, sepatunya itu belum lunas. Sampai begitu mungkin, saking ingin orang tua itu melihat anaknya itu, ingat dong, saya pengen ucapkan makasih dong sama ayah, sama mama. Itu apa namanya? Sindiran. Nah, Allah pun demikian. Ketika Allah memanggil kita dengan kalimat iman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sadar nggak iman itu dariku? Iman itu karunia terbesar yang aku berikan. Karena dengan iman, Anda bisa mendapat surga. Tanpa iman, hilang surga Anda. Maka bersyukur kepada Allah. Nah, syukurnya dengan cara apa? Bukan hanya di lisan, tapi dengan jawareh atau bil arkan. Maka kita tingkatkan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan dengan ibadah sebaik-baiknya, dengan ibadah seikhlas-ikhlasnya, semua dilakukan karena Allah. Ya, tapi ingat ya, walaupun kita sudah melakukan amalan yang apa, dengan amalan apapun kita lakukan, amal soleh, sholat tahajudnya, qiyamulail, kemudian infak dan sedekahnya, tapi ingat, tetap yang namanya ditanamkan sifat khauf dan sifat roja. Ini jangan lepas. Kenapa? Karena khauf itu takut kalau amalan ini tidak diterima. Roja itu adalah harapan. Nah, roja itu harapan tadi. Jadi harapan agar amal kita ini menjadi amalan yang Allah ridho. Sehingga apa? Kalau kita ada rasa takut, minimal kita itu selalu introspeksi diri, muhasabah kita ini. Ya Allah, puasa hari ini sudah bagus nggak ya? Lebih bagus dari hari kemarin nggak ya? Ya Allah, baca Quran hari ini lebih bagus dari hari kemarin nggak ya? Artinya lebih apa? Lebih khusyuk nggak ya? Ya Allah, infak hari ini sudah lebih baik belum dari kemarin? Jadi introspeksi muhasabah itu penting. Kenapa? Karena dikatakan man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Ihtisab itu artinya ya muhasabah. Ya, muhasabah. Makanya harus ada khauf, harus ada roja di sini. Ya, nah inilah bukti ketika kita bersyukur kepada Allah, maka tunjukkan dengan apa? Kualitas ibadah, tingkatkan kualitas ibadah. Walaupun ya sebanyak apapun ibadah kita tadi belum tentu akan membayar apa? Kenikmatan yang Allah sudah berikan kepada kita. Karena nikmat Allah cukup banyak, ya tidak terhitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, kata Allah. Kalau Anda menghitung nikmatku, maka mustahil bisa menghitungnya. Tapi minimal dengan istiqomahnya kita, minimal dengan apa khauf dan rojanya kita, Allah akan ridho dengan apapun amal soleh yang kita lakukan. Itulah panggilan iman. Satu, panggilan kemuliaan. Dua, ini sindiran halus dari Allah. Yang ketiga, ketika Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, ternyata adalah apa? Iman ini adalah apa ya namanya? Allah menagih janji kepada kita. Kita kan sudah berikrar, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Rasulullah itu adalah utusan Allah. Jadi kita sudah berikrar. Artinya, kalau sudah berikrar, maka tidak ada kalimat yang paling indah kecuali adalah raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasul. Aku ridho, ya, Rabbku ini adalah Allah, dan aku ridho Muhammad ini adalah sebagai utusan Allah.
dan aku ridho. Islam ini adalah agamaku. Nah, kalau sudah ridho, maka perintah apapun tuh ditunaikan. Ya, sami'na wa ata'na, sam'an wa ta'atan. Itulah bukti ridho kita kepada Allah. Ya, makanya ya kalau seandainya kita ini sudah bersyukur dengan lisan, ya, sementara kita masih belum melakukan amal soleh di bulan Ramadan ini, ya, dengan apa? Dengan niat karena Allah, maka pastikan syukur kita belum sempurna. Dan Allah akan tagih janji itu. Anda kan sudah berikrar bahwa tidak ada yang wajib diibadahi dengan sebenar-benar ibadah kecuali aku, kata Allah. Ayo dong ibadah. Anda sudah berikrar, tidak ada yang wajib ditakuti dengan sebenar-benarnya rasa takut kecuali aku. Ayo dong ibadah. Dan Anda juga berjanji tidak ada yang wajib taati dengan sebenar-benarnya taat kecuali adalah aku. Nah, ini adalah kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Ada 3 makna yang sangat luar biasa yang Allah sampaikan. Ya, kemudian ya, lanjut. Kita langsung loncat kepada la'alakum tattaqun. Ya, karena ini singkat saja. Ya, intinya adalah apa? Agar kita menjadi pribadi yang takwa. Nah, takwa di sini ya, para ulama banyak sekali memaknai takwa. Ya, artinya ketika sudah sukses ibadah Ramadan kita, setidaknya kita menjadi pribadi yang takwa. Takwa itu begini. Takwa itu singkatnya, ya, guru kami menyampaikan, takwa itu singkatnya adalah ij'al bainaka wa baina ghadabillahi hirs. Ya, jadikan antara diri kita ini dengan murkanya Allah ada pembatas, ada benteng dari murkanya Allah. Itulah takwa. Ya, makanya ada kata-kata ittaqunnar. Ya, bentengi diri Anda dari api neraka, itu maknanya. Jadi kalau dikatakan ittaqillah, takwalah kepada Allah, maknanya buat perisai, buat benteng antara murka Allah ya dengan diri Anda. Jadi jangan sampai Allah itu murka, maksudnya. Kalau ada murka Allah, ada benteng di sana. Ya, apa bentengnya? Ya, mudah sekali bentengnya. Kalau Anda ingin Allah nggak murka, maka syukur itu benteng. Syukur itu adalah perisai dari kekufuran. Ketika ada suudzon, buruk sangka, maka bentengi dengan apa? Dengan baik sangka. Ketika ingin marah, bentengi dengan sabar. Ya, ketika pelit, bentengi dengan infak. Itulah benteng dari murkanya Allah. Itulah takwa. Ya, jadi kalau keluar dari bulan Ramadan, ya, ataupun saat ini kita sudah menjadi pribadi yang ya Allah, kayaknya kalau suudzon Allah marah nih, nggak mau suudzon. Ya Allah, kalau marah nih, Allah marah nih. Ya Allah, kalau pelit Allah nggak suka nih. Maka itu adalah bagian daripada apa? Sifat-sifat takwa dalam diri kita. Ya, bahkan lebih luas lagi ulama menyampaikan takwa itu apa? Fi'lu ma amarallah ala nurillah tarju thawaballah. Melakukan apapun perintah Allah dengan ilmu yang Allah berikan. Ya, artinya beramal harus dengan ilmu maknanya, jangan asal-asalan. Kemudian berharap hanya pahala dari Allah. Ya, kemudian tarku mana Allah, meninggalkan apa yang Allah haramkan ala nurillah, atas ilmu dari Allah. Ya, khosyatillah. Ya, jadi karena rasa takut kepada Allah. Ya, satu, tadi takwa itu apa? Ada benteng antara kita dengan murkanya Allah. Yang kedua, takwa itu melakukan perintah Allah dengan ilmu yang benar sesuai tuntunan Rasulullah, berharap pahala hanya dari Allah, bukan berharap pujian makhluk. Yang kedua, meninggalkan larangan Allah, meninggalkan yang Allah haramkan, menjauhi yang Allah haramkan dengan ilmu dari Allah, dengan ilmu yang benar sesuai syariat Islam, dan apa? Karena takut atas azab Allah. Ya, itulah definisi takwa ya yang disampaikan oleh para ulama. Nah, maka kalau langkah ini sudah kita lakukan, ya, pastikan kita akan menjadi pribadi yang bertakwa. Ya, memang pertanyaannya, langkahnya apa ya? Langkahnya gampang. Puasa di siang hari, ya, jangan makan di siang hari, jangan minum di siang hari, jangan berhubungan badan di siang hari. Itu langkahnya. Ya. Ada pertanyaannya? Ya, nanti, Masya Allah, baik. Ya, saya lanjutkan. Jadi 183 ini Al-Baqarah sudah disampaikan bahwa ternyata apa? Kalimat iman ternyata maknanya cukup dalam, dan tujuan Allah ingin kita menjadi pribadi yang takwa, dan takwa sudah disampaikan. Nah, tapi pertanyaan lagi muncul, langkahnya bagaimana Ustaz agar bisa menuju derajat takwa tadi? Satu, tidak makan di siang hari. Dua, tidak minum di siang hari. Ketiga, tidak berhubungan badan di siang hari. Seolah-olah ini apa ya, bertolak belakang. Karena begini, kita kalau berbicara kepada orang, kita bertanya, coba sebutkan langkah agar kita menjadi pribadi yang bertakwa. Kita pasti akan mengatakan apa? Sholat, zakat, puasa, haji, umroh, infak, itu kan. Tapi ternyata Al-Quran di dalam ayat Ramadan ini
menggambarkan takwa itu bukan sholat haji apa bukan, tapi tidak minum di siang hari, tidak makan di siang hari, tidak berhubungan di badan di siang hari. Itulah takwa. Nah, kenapa? Ternyata jawabannya begini, karena manusia itu punya hawa nafsu, punya akal, dan punya hati. Ya kan? Nah, tiga unsur ini selalu ingin apa? Ingin selalu menjadi nomor satu. Nafsu ingin dominan. Kadang-kadang hati juga ingin dominan. Akal juga ingin dominan. Nah, ternyata di luar bulan Ramadan, yang menjadi imam atau yang mendominasi adalah justru hawa nafsu kita. Hawa nafsu yang menjadi dominan. Makanya dikatakan orang-orang yang mendahulukan nafsunya daripada hati dan akal, orang ini disebut dengan nafsunya ammarah. Ya, Quran yang menggambarkan ammarah. Pokoknya buruk, maksiat. Maksiat. Nah, ada orang yang kedua, hatinya dia tidak mati, tapi hatinya sakit. Nafsu dengan akal ini selalu berbenturan. Sehingga hatinya sakit. Dia ibadah juga, dia maksiat juga. Ada kalau orang seperti ini, dia sholat tapi gibah, dia sholat tapi korupsi, dia sholat tapi dolim. Wah, ini orang yang hatinya sakit. Nah, hati yang seperti ini, Al-Quran menggambarkan dengan nafsunya lawamah. Lawamah itu nafsu yang apa? Suka mencela. Jadi dia setelah dia maksiat itu dia mencela dirinya sendiri. Ya Allah, kenapa ya saya tadi maksiat? Ya Allah, kenapa saya korupsi? Ya Allah, kenapa saya nggak sholat? Tapi diulang lagi. Itu namanya hati yang sakit. Nah, yang ketiga, ada hati yang sehat. Nah, ini nih, hati yang baik. Hati yang baik adalah dikatakan apa? Hati yang menjadi imam, sementara nafsunya tunduk kepada hatinya. Tunduk kepada hati dan akalnya. Dan Quran menggambarkan hati seperti ini adalah dikatakan nafsul mutmainnah. Dan ternyata nafsul mutmainnah itu adalah nafsul muttaqin atau nafsunya orang-orang yang bertakwa. Maka pantas tujuan puasa ini adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kenapa? Karena orang-orang yang bertakwa ini nafsunya adalah nafsul mutmainnah, nafsunya tenang. Caranya dengan apa? Dengan cara tidak makan di siang hari, tidak minum di siang hari, tidak berhubungan di siang hari. Kenapa? Karena ternyata dengan puasa menyembuhkan hati yang sakit, dan dengan berpuasa menghidupkan hati yang mati. Kenapa? Karena hawa nafsu tunduk kepada hati dan akal. Makanya rasa-rasanya para ulama mengatakan, kalau seandainya nafsu di dunia ini manusia sudah lebih banyak nafsunya mutmainnah, maka rasa-rasanya puasa Ramadan itu nggak wajib. Ya, kenapa puasa Ramadan itu wajib? Ya karena banyak di antara manusia nafsunya itu dua, ya, nafsu ammarah dan nafsu lawamah. Ini yang ada. Hanya 1001 orang yang nafsunya mutmainnah. Ya, jadi pahami ya. Hanya inilah tujuan daripada syariat puasa Ramadan. Baik, la'allakum tattaqun. Ini harapan pertama. Ya, kira-kira bisa difahami ya sampai di sini. Baik, saya lanjutkan. Nah, yang kedua sekarang ada kata-kata la'allakum tashkurun. Nah, agar kalian bersyukur. Ini harapan terindah kita yang kedua. Pertama, takwa pastinya. Yang kedua, menjadi pribadi yang bersyukur. Nah, ayat ini unik sekali sebetulnya. Kalau kita lihat, ayat ini diawali dengan kata-kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul ramadhana alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, al-ayah. Ya. Kemudian apa namanya? Ujung-ujungnya kata-katanya la'allakum tashkurun. Nah, kita akan lihat apa hubungannya. Kok tiba-tiba Allah turunkan Quran di bulan Ramadan sebagai petunjuk bagi manusia, tapi Allah katakan di ujung daripada ayat ini agar kalian bersyukur. Apa hubungannya ya? Antara turun Quran dengan syukur. Nah ini nih. Turun Quran dengan syukur. Apa hubungannya? Kita akan lihat. Ya. Ayah dan bunda yang semoga dirahmati Allah. Kita ini memiliki nafsu dan hati. Ya. Kita manusia memiliki nafsu dan hati. Nah, dari masing-masing makhluk Allah ini ada nafsu, ada hati. Kedua-duanya ini ketika mengungkapkan kegembiraannya ya dengan cara yang berbeda. Jadi nafsu juga punya cara tersendiri untuk ungkap kebahagiaannya, begitupun hati punya cara tersendiri. Nah, kalau nafsu mengungkapkan kebahagiaannya dengan apa-apa yang disukai hawa nafsu, seperti makan, minum, tidur, jalan-jalan, shopping, TikTok-kan, ya itulah yang disukai hawa nafsu. Nah, yang disukai hati, nah, pasti berbeda ungkapan bahagianya. Apa ungkapan kebahagiaan hati? Kalau nafsu tadi apa? Sesuatu yang disukai hawa nafsu. Ya kita tahu lah yang disukai hawa nafsu itu apa, ya. Kekayaan, wanita, apa anak-anak, kebahagiaan dunia. Ya itu ungkapan hawa nafsu. Tapi ungkapan bahagia hati itu berbeda. Apa ungkapan bahagia hati? Ya ini dijawab oleh Rasulullah SAW. Ya ungkapan kebahagiaan hati itu satu adalah dengan cara takbir. Dengan takbir. Ya, makanya
Saat Fathu Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama ribuan sahabat saat itu masuk ke kota Mekah, ya, mengambil daripada Mekah dari tangan kafir Quraisy, ya, Fathul Mekah saat itu. Rasulullah mengawali dengan takbir. Para sahabat pun takbir. Masuk ke kota Mekah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Itulah ungkapan kebahagiaan kita. Ya. Kemudian ketika akhir Ramadan nanti masuk malam takbir, apa yang kita ucapkan? Kalimat takbir. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu kan ungkapan bahagia hati kita. Kalau ungkapan bahagia nafsunya apa? Bikin kue, siapkan biji ketapang, siapkan baju lebaran, itu nafsu kita. Tapi hati itulah takbir. Ya, itu ungkapan bahagia hati. Itu yang pertama, dengan takbir. Maka ayahanda bunda kalau sedang bahagia hatinya, maka sunnahnya adalah takbir kepada Allah. Allahu Akbar, takbir kita. Itu sunnah. Yang kedua dengan cara apa? Dengan cara puasa. Ini pun dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah ketika ditanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah, kenapa Anda puasa di hari Senin? Apa kata Nabi? Yaumun wulidtu fihi. Aku lahir di hari Senin. Aku bahagia dilahirkan di dunia ini. Maka aku ungkapkan kebahagiaan hatiku itu dengan cara puasa. Maka Rasulullah puasa hari Senin. Ya, kemudian Rasulullah ketika hijrah ke Madinah, jumpa dengan orang-orang Yahudi saat itu. Orang-orang Yahudi juga puasa, ya, puasa Asyura kita kenal, puasa hari ke-10 di bulan Muharram. Rasulullah bertanya, kenapa Anda puasa? Apa jawaban orang Yahudi? Orang Yahudi mengatakan, yauma najjallah Fir'aun, ya, wa bani Israel, yauma najjallahu Musa wa bani Israel min aduihim. Hari ini hari di mana diselamatkanlah Musa dan rombongan Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Maka kami berpuasa. Masya Allah. Ungkapan bahagianya orang-orang Yahudi ketika melihat Nabi Musa diselamatkan oleh Allah, ya, dari musuhnya, maka diungkapkan dengan puasa. Dan Rasulullah mengatakan, apa? Nahnu ahaku minkum bi Musa. Kami lebih berhak daripada kalian, kata Rasulullah. Maka saat itu Rasulullah pun berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram dan diikuti oleh para sahabat. Tapi Rasulullah pernah mengatakan, kalau aku nanti masih jumpa dengan bulan Muharram, aku akan puasa dari tanggal 9. Kenapa? Menghindari tasyabbuh, supaya tidak mirip dengan orang-orang Yahudi. Ya, itulah ungkapan kebahagiaan hati yang kedua. Dengan cara apa? Berpuasa. Ya, bahkan ini dilakukan oleh siapa? Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ketika mendapat kabar dari Allah, inna nubashiruka bigulamin ismuhu Yahya. Ya Allah, kata Allah, ya Zakaria, kami berikan kepadamu kabar gembira putra berupa Yahya. Masya Allah. Nabi Zakaria mengungkapkan bahagia dengan puasa. Siti Maryam pun demikian dengan berpuasa. Ya, ini nazartu lirrahmani sauman dan ukaliman nasa insiya dan ukaliman nasa insiya. Ya, aku kata Maryam adalah apa? Berpuasa. Karena apa? Karena mendapat kabar gembira dari Jibril alaihissalam. Ya, itulah ungkapan-ungkapan kegembiraan hati ternyata dengan takbir dan dengan berpuasa. Nah, pertanyaannya sekarang, apa hubungannya ya? Kok kita puasa di bulan Ramadan sih? Memang apa yang membuat kita ini bahagia? Nah, jawabannya ternyata ayahanda bunda, bulan Ramadan ini Al-Quran menggambarkan bukan bulan puasa. Tapi Al-Quran menggambarkan syahrul Quran. Ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Al-Quran dengan tegas menggambarkan Ramadan itu bukan bulan puasa kalau kata Quran, tapi Ramadan itu bulannya Quran. Bulan diturunnya Quran, diturunkannya Al-Quran. Nah, maka ya kalau melihat daripada kejadian ini, keadaan ini, pantas kita ini berpuasa di bulan Ramadan karena ternyata Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Ya, kenapa? Nah, jawabannya kita tidak akan memahami jawaban ini kalau tidak melihat surah Yunus ayat ke-57-58. Ya, Bunda silahkan yang dekat dengan mushaf mungkin surah Yunus ayat ke-57-58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, qad ja'akum mau'izatun mir rabbikum. Ya, syifaa'un lima fis sudur. Ya, wa huda wa rahmatan lil mu'minin. Ya. Kemudian di ayat 58-nya, qul bifadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Ya. Surah Yunus 57-58. Ya, ayat ini menggambarkan bahwa Allah sudah memberikan kepada manusia apa?
Al-Quran, diturunkan Al-Quran. Al-Quran ini syifa'un lima fis sudur, memberikan obat dari penyakit hati kita yang ada di dalam dada kita. Kemudian apalagi rahmatun lil mu'minin, rahmat juga bagi orang beriman. Kemudian hudan, petunjuk juga. Jadi Allah sudah berikan satu kitab yang sangat luar biasa yang namanya Al-Qur'anul Karim kepada kita. Maka di ayat 58 Allah katakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi." Ya, katakan dengan apa? Fadlillah, dengan keutamaan yang Allah berikan ini dan rahmat dari Allah ini. Falyafrahu, fabidzalika falyafrahu. Maka dengan itu Anda bergembiralah. Anda berbahagialah. Ya. Bisa dipahami ya? Makanya kita ini seharusnya yang paling membuat kita berbahagia ya, bukan diberikan jabatan, bukan diberikan harta, bukan diberikan mobil mewah, bukan diberikan anak-anak yang ganteng, yang cantik, yang lucu, istri yang cantik. Bukan itu yang membuat kita bahagia. Kalau yang membuat kita berbahagia karena apa namanya urusannya dunia, apa bedanya kita dengan Korun? Korun itu ya saking bahagianya memiliki harta yang banyak, kemana-mana tuh bawa kendaraan mewahnya, bawa kunci berangkasnya, saking bahagianya. Sampai orang-orang mengatakan saat itu, ya Allah, enaknya kalau jadi Korun, ya enaknya banyak uang bisa jadi kayak Korun. Lalu orang soleh saat itu mendengar kalimat itu, apa kata orang soleh? La tafrahu, janganlah Anda bangga, innallaha la yuhibbul farihin. Allah nggak suka dengan orang-orang yang berbangga atau berbahagia karena harta, karena jabatan, karena kekayaan yang dimilikinya. Allah nggak suka. Jadi perkataan orang soleh dibenarkan oleh Allah, maka disimpan dalam Al-Quran. Ya, kemudian pertanyaannya, apa yang membuat kita harus bahagia dong orang beriman itu? Orang yang beriman itu adalah bahagia ketika apa? Diberikan satu kitab yang bisa menjadi obat dari segala macam penyakit, bisa menjadi petunjuk dalam hidup, bisa menjadi rahmat ya bagi orang-orang yang beriman. Apa itu? Itulah Al-Quran, Al-Quranul Karim. Ya, Al-Quranul Karim. Makanya pantas. Kenapa kita puasa Ramadan? Karena kita bahagia. Apa sih yang membuat kita bahagia? Karena turunnya Al-Quran. Seperti Rasulullah. Kenapa Rasulullah puasa? Karena bahagia. Apa yang membuat Rasulullah bahagia? Karena lahir ke dunia. Ya. Apa yang membuat Nabi Zakaria puasa? Karena bahagia. Apa yang membuat bahagia? Dikaruniai keturunan. Nah, kita sekarang, kenapa kita puasa Ramadan? Karena kita bahagia. Apa yang membuat kita bahagia? Karena diturunkannya Al-Quran. Makanya, ungkapan bahagia kita adalah dengan puasa, dan puasa itu adalah salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Makanya, ujung daripada ayat 185 ini, kata-katanya, la'allakum tashkurun, agar kalian menjadi pribadi yang bersyukur. Artinya, bersyukur dengan satu, puasa Ramadan. Bersyukur dengan kedua, apa? Bermesraan dengan Al-Quranul Karim di bulan Ramadan. Ya, ataupun di luar bulan Ramadan. Karena apa? Karena Al-Quran ini adalah syafaat. Ya, Al-Quran ini syafaat. Ya, mungkin kita bertanya, lalu kapan waktu terbaik untuk baca Quran, Ustaz? Di bulan Ramadan. Kalau melihat daripada hadis Rasulullah SAW, ya cukup panjang hadisnya. Ada kata-kata, yaqulul Quran. Quran berkata kepada Allah, ya Rab, kata Quran, mana tuhun naum billail. Ya, fasyafi'ni fihi. Ya Allah, aku sudah melarang fulan untuk tidur di malam hari. Maka izinkan aku untuk memberi syafaat. Itu kata Quran. Ya, jadi maknanya, ketika di bulan Ramadan ini, waktu yang paling baik untuk interaksi dengan Quran adalah di malam hari. Kenapa? Karena Quran akan berhujjah di hadapan Allah kelak, justru dengan kata-katanya di malam hari. Ya Allah, ini orang di malam harinya aku sudah larang untuk tidur, ya. Disibukkan waktunya dengan baca Quran, dengan tadabbur Quran, maka izinkan aku hari ini memberi syafaat kepadanya di hari kiamat. Masya Allah, inilah kenapa dikatakan Quran ini adalah bagian yang sangat indah, ya, bagian yang sangat penting yang harus kita pegang, karena Quran ini adalah istimewa, ya. Dan Quran ini bukannya istimewa, tapi Quran ini adalah kelak yang akan memberikan syafaat di yaumil kiamah. Ya, itulah la'allakum tashkurun. Ya, harapan apa? Yang kedua, syukur. Nah, kemudian yang ketiga sekarang, apa harapan kita? Harapan terindah yang ketiga adalah la'allahum yarsyudun. Ini ayat 186. Maknanya agar kalian atau agar mereka mendapatkan irsyad. Irsyad itu maknanya petunjuk, tapi status petunjuknya itu di atas petunjuk yang paling tinggi derajatnya. Kalau ada hidayah, hidayah itu ada beberapa tingkatan kan.
Ada hidayah yang paling rendah, ada hidayah paling tinggi. Nah, irsyad ini adalah hidayah paling tinggi. Jadi bukan hanya sekedar petunjuk, tapi petunjuk ini bisa mengarahkan atau membawa kita sampai menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah irsyad. Nah, caranya bagaimana agar mendapat irsyad? Gampang. Caranya adalah doa. Cukup dengan doa. Makanya seolah-olah begini. Ketika Allah katakan wa idza a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bil Allahum yarshudun. Seolah-olah Allah ingin katakan kepada kita, wahai hambaku yang sudah puasa Ramadan, wahai orang-orang yang beriman, Anda kan sudah puasa Ramadan, Anda kan sudah qiyamul lail, Anda sudah infak, Anda sudah sedekah, Anda sudah bermesraan dengan Quran. Ayo sekarang silahkan minta apapun yang Anda inginkan, aku akan kabulkan. Itu kata Allah. Makanya kata-katanya wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Aku ini dekat. Kalau sudah dekat, ya kita kalau dekat sama orang dermawan, mungkin kita dekat sama orang yang baik hatinya, minta apapun tuh gampang sama dia. Kuncinya dekat. Dan ini ternyata Allah yang sudah menyampaikan bahwa Allah yang mendekat kepada kita. Aku ini dekat, Pak. Ini qarib kata Allah. Jadi ya raihlah irsyad dari Allah ini dengan apa? Dengan doa. Banyak doa di bulan Ramadan ini. Dan lihat, ya kata-katanya unik sekali ayat ini. Allah menggunakan kata-kata ujibu da'wadai. Ujib. Ya, ujib. Bukan bukan istijab. Karena dalam bahasa Arab ada ijabah, ada istijabah. Nah, ini penting untuk difahami ya, ayahanda bunda. Ada ijabah, ada istijabah. Kalau ijabah, itu Allah mengabulkan doa tanpa ada batas, tanpa ada jarak yang menghalang-halangi. Tapi kalau istijabah bisa dengan tempo. Makanya dalam ayat lain Allah menggunakan kata-kata ud'uni astajib lakum. Astajib. Ada sin dan ada ta di sana. Ya, bisa dibedakan ya. Jadi kalau astajib atau istijab itu doa yang dikabulkan tapi ada tempo mungkin, atau mungkin dikabulkannya kelak diganti dengan amal soleh di akhirat. Tapi ketika dikatakan uji ya atau ijab, itu tanpa ada jarak, tanpa ada waktu yang mengikat. Ya, langsung Allah kasih. Makanya ada kata-kata ijab kabul. Kalau kita nikah itu kan ijab kabul. Saya nikahkan putri saya Fulana binti Fulan dengan mas kawin, dibayar tunai. Nah, maka syarat sahnya adalah menurut dari madhab Syafi'iyah, ya kalangan ulama Syafi'i, ketika ijab kabul itu tanpa ada jarak. Jadi begitu saya nikahkan Fulana binti Fulan dengan dibayar tunai, langsung saya terima nikahnya Fulana, langsung, tidak ada nanti dulu apa-apa, tidak. Ya kenapa? Ijab itu langsung. Ya makanya seolah-olah Allah ingin menyampaikan kepada kita bahwa wahai hambaku yang beriman yang sudah puasa Ramadan, kamu doa kamu tuh aku kabulkan dengan apa? Dengan cepat, dengan segera, tanpa ada jarak, tanpa ada batas, tanpa ada waktu. Ya, itulah pesan dari Allah. Nah, tapi syaratnya dua. Apa syaratnya? Falyastajibuli wal yu'minu bi. Syaratnya lakukanlah kewajiban-kewajibanmu kepadaku dan Anda miliki iman. Artinya apa? Anda jangan lepas daripada iman. Ya, itu dua syaratnya. Melakukan kewajiban kepada Allah, kemudian apa? Kita beriman. Maka doa akan dikabulkan, plus mendapat irsyad dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah harapan yang terindah. Tapi ingat, lihat ketika Allah menggunakan kata-kata falyastajibuli, di sini ada huruf sin. Ya, sin dan ta. Allah tidak menggunakan kata-kata falyujibuli, bukan, tapi falyastajibu. Artinya, amal soleh atau kewajiban yang kita lakukan kepada Allah, mastatoktum, semampu kalian, dengan tempo boleh, nyicil boleh, ibadah itu boleh dicicil. Hari ini 1 halaman, besok 1 halaman, hari ini infak 1000, besok 2000, hari ini sholat tarawehnya 11 rakaat plus witir, besoknya tambah lagi 2-3. Boleh ibadah dicicil, tapi doa yang Allah kabulkan tidak melalui proses pencicilan, tetapi langsung Allah berikan. Itulah bentuk dari rahman dan rahimnya Allah kepada hambanya. Ya, maka dari kesimpulan ya dari pembahasan kita hari ini, ternyata semua kita punya harapan, tapi ya harapan yang paling indah adalah ketika harapan ini bersumber daripada Al-Qur'anul Karim, dan ini pun harapan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Apa itu? Satu, agar hambanya kelak keluar dari bulan Ramadan menjadi pribadi yang la'allakum tattaqun, kemudian menjadi pribadi yang pandai bersyukur kepada Allah, dan menjadi pribadi yang mendapat petunjuk. Karena 2 poin ini luar biasa. Ya, kalau kita sudah menjadi pribadi yang takwa, kemudian dibalut dengan pribadi yang selalu bersyukur kepada Allah,
plus Allah berikan irsyad kepada kita, maka tidak ada tempat terindah yang Allah berikan kepada kita kecuali adalah surga Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan singkat ada manfaatnya karena waktu yang cukup singkat. Jadi rasa-rasanya kita lanjutkan di sesi tanya jawab. Jazakumullah khair ala husni istimaikum. Lakum minallah wa du'a. Syukran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Taufik. Ada beberapa pertanyaan ini Pak, kita langsung jawab Pak. Boleh? Ya. Pertama dari Pak Rudi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Kita berpuasa dan beribadah di bulan Ramadan dengan harapan akan mendapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hadis qudsi. Puasa Ramadan umat muslim itu untukku, aku yang akan membalasnya. Apakah ini benar Pak Ustadz? Mohon tunjuk. Iya, jazakumullah khair. Memang puasa ini ibadah yang unik ya. Kenapa? Karena pahala puasa tidak ada dalil keterangan nas yang menyebutkan secara jelas. Kalau kita berbicara pahala infak misalnya, 700 kali lipat Allah lipat gandanya. Kemudian pahala sholat berjamaah 27 derajat ya. Kemudian kalau pahala haji dan umroh yang mabrur dan mabruroh surga pahalanya. Semua tertulis dengan jelas. Tapi pahala puasa ini nggak ada. Kita nggak pernah menemukan dalil hadis keterangan puasa pahalanya sekian, puasa Ramadan sekian, tidak. Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan as-saumu li, puasa itu untukku, wa ana ajziyun bi, dan aku yang lebih berhak memberikan pahala. Jadi kalau bahasa gampangnya, puasa itu adalah ibadah yang pahalanya surprise dari Allah. Ya kenapa? Karena tidak ada yang tahu berapa. Surprise itu kan nggak ada yang tahu. Kalau ayah anda bunda memberikan surprise misalnya kepada anak gitu kan, nggak mungkin kita cerita, nah kamu puasa, nanti papa sama mama mau kasih surprise ya. Surprise-nya sepeda ya, nah itu bukan surprise namanya. Ya kejutan atau surprise itu kita nggak tahu. Atau orang yang akan mendapat surprise itu dia nggak tahu. Itulah kenapa Allah rahasiakan puasa, pahala puasa Ramadan, dan bahkan bukan hanya pahalanya, surganya pun Allah sediakan khusus. Pintu surganya itu pintu Ar-Rayyan, ya, pintu Ar-Rayyan untuk orang-orang berpuasa. Maka ya, mudah-mudahan ya satu-satunya yang akan memberatkan amal timbangan kita kelak di akhirat ini diantaranya adalah salah satunya dari amalan puasa Ramadan kita, yang mana kita tidak tahu berapa besar ibadah pahala yang kita dapatkan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu yubariku fiik. Terima kasih Pak Ustadz Taufik. Pertanyaan kedua dari Pak Ustadz Andre Kusuma, Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon pencerahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita dianjurkan mencari malam kemuliaan di 10 malam terakhir? Bukankah malam kemuliaan itu ada di 17 Ramadan ketika diturunkannya Al-Quran, yang artinya sudah lewat? Bagaimana Pak? Baik, jazakumullah khair. Nah ini perlu difahami bahwa yang namanya malam kemuliaan itu justru adanya di 10 akhir Ramadan. Makanya kata-kata Lailatul Qadar, ya, Lailatun itu maknanya satu malam. Ya, kalau dua Lailatani, kalau tiga layal, ya. Satu Qadar itu maknanya sempit. Ya, sempit dengan apa? Dengan malaikat. Karena malaikat saat malam itu turun ke muka bumi, tanazzalul malaikah. Turunnya itu apa? Bukan hanya 1, 2, 3, tapi semua malaikat, miliaran malaikat, entah berapa banyak jumlahnya, memenuhi muka bumi ini. Sampai Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, apa? Ditanya, berapa jumlah banyaknya malaikat yang turun saat itu? Dikatakan, ada duhum ka hosdil hajar. Ya, jumlah mereka seperti kerikil yang ada di muka bumi ini. Kerikil. Jadi, kalau kita lihat kerikil itu rapat-rapat ya, sumpek kerikil itu. Sampai jari kita, sejengkal saja tidak bisa masuk, nggak ada celah. Itulah gambaran malaikat turun ke muka bumi saat Lailatul Qadar. Nah, pertanyaannya, kapan saat Lailatul Qadar itu? Kapan turunnya? Lailatul Qadar itu, Rasulullah mengatakan, apa? Ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kapan Lailatul Qadar itu? Rasulullah mengatakan, 10 akhir Ramadan. Ambil bi ashril awakhir min Ramadan. 10 akhir Ramadan. Ya. Kemudian Rasulullah menyempitkan lagi. Sahabat bertanya lagi, kapan ya Rasulullah? Tepatnya kapan? Kan cuma 1 malam. Kalau 10 Ramadan berarti banyak malamnya. Rasulullah mengatakan, ambil di waktu-waktu ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Lalu sahabat masih penasaran, ya Rasulullah, kapan ya? Tepatnya kapan sih? Kalau Ramadan masih luas.
ganjil masih banyak waktu ganjil. Yang pasnya kapan ya Rasulullah? Lalu Rasulullah mengatakan, apa? Sebetulnya aku ingin kasih tahu kapan waktunya. Tapi saat itu ada kejadian ketika Rasulullah sedang menyampaikan tausiah di depan para sahabat bertanya kapan Lailatul Qadar. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Jibril di rumahnya, karena saat itu mimbarnya di Raudhah dan rumah Nabi itu ada di kiri. Rasulullah keluar dari Raudhah untuk bertanya kepada Jibril. Kemudian begitu Rasulullah kembali ke tempat duduknya, semua sahabat gaduh di sana, saling ngobrol, bahkan ada suara teriak. Sahabat nggak sadar kalau Nabi sudah duduk lagi di sana. Sehingga Jibril melihat keadaan itu, Jibril kecewa dan tidak jadi memberikan kabar kapan Lailatul Qadar. Jadi hadisnya mengatakan rufi'at, diangkat. Ya, maka Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, mohon maaf, sebetulnya aku ingin menyampaikan kepada kalian kapan Lailatul Qadar, tapi karena tadi ada kegaduhan di sini, Jibril kecewa dan Jibril tidak jadi memberikan kabar kapan Lailatul Qadar. Maka kata Nabi, iltamisuha bi asyril awakhir. Ambil 10 akhir Ramadan semuanya. Ambil 10-10-nya, jangan pilih. Karena begini, kalau ada pot di sini 10 misalnya, saya simpan pot 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Salah satunya saya simpan uang di sana. Ya, kalau saya minta ayahanda bunda pilih, mana yang ada uangnya, bunda akan tebak-tebak ya. Ustadz, saya pilih pot nomor 9, bisa jadi dapat, bisa jadi enggak. Ustadz, saya pilih pot nomor 1, bisa jadi dapat, bisa jadi enggak. Makanya caranya gimana supaya dapat semua, supaya dapat uangnya? Ambil 10-10-nya. Insya Allah salah satunya ada pot yang berisi uang. Itulah perumpamaan. Ya, itulah Rasulullah menyampaikan kepada kita. Maka ya, Lailatul Qadar itu tepatnya di 10 hari akhir Ramadan dan ada di malam-malam ganjil. Cara mendapatkannya, ambil semua ke 10-10-nya, jangan dipilih-pilih. Nah, terkait 17 Ramadan itu bukan Lailatul Qadar, ya. 17 Ramadan itu adalah para ulama mengatakan itu adalah turunnya Al-Qur'an kepada Rasulullah melalui perantara Jibril di Jabal Nur, ya, suratul Alaq 5 ayat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itulah turun Al-Qur'an secara ayatan-ayatan selama 22 tahun, 22 bulan, 22 hari. Ya, itulah dikatakan turunnya Al-Qur'an. Nuzulul Quran diawali dari Lailatul Qadar. 10 tahun di Madinah, 13 tahun di kota Mekah. Nah, tapi yang dikatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, yang 17 Ramadan, ya, mohon maaf nih, saya ulangi lagi ya. Yang 17 Ramadan itu adalah turunnya Al-Quran secara utuh dari Allah ke Jibril, ke Sama'ud Dunia. Ya, saya ulangi lagi nih, tadi ada kesalahan ya, kesalahan penjelasan, mohon maaf. Saya ulangi lagi. 17 Ramadan ini adalah turunnya Al-Quran dari Allah menuju siapa? Jibril di langit dunia. Ya, belum ke Rasulullah. Dan ini turun secara utuh, 30 juz, 114 surat. Ya, 6.236 ayat. Nah, sedangkan turunnya dari Jibril kepada Rasulullah, ya, diawali di Jabal Nur, diawali dari ayat Al-Alaq 5 ayat, itu diawali dari Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadar. Kapan? Ya, wallahu a'lam, antara pokoknya 10 akhir bulan Ramadan. Ya, bisa dipahami ya. Jadi, Quran turun 2 kali. Turun dari Allah ke Jibril, turun dari Jibril kepada Rasulullah. Dari Allah kepada Jibril itu secara keseluruhan di tanggal 17 Ramadan, para ulama mengatakan, ada juga yang mengatakan 23 Ramadan, pokoknya Ramadan. Dan kemudian turun dari Rasulullah, dari Rasulullah kepada umatnya, diawali dari Jibril kepada Rasulullah, diawali dari malam Lailatul Qadar di Jabal Nur dengan ayat Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat 5. Ya, itulah penjelasannya. Maka jangan bingung. Kalau ada ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, oh itu dari Allah kepada Jibril tadi ke langit dunia. Ketika ada ayat inna anzalnahu fi lailatul qadar, oh itu dari Jibril kepada Rasulullah untuk siap disampaikan kepada umat. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Syukran, Allah yubariku fiik. Terima kasih Ustaz. Ustaz, ini ada 2 pertanyaan yang mengenai Lailatul Qadar. Saya satukan aja, mungkin tadi sudah menjawab tapi saya ulangi. Dari Cynthia, ini istri dari Mas Kiki. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau bertanya,
apa saja tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Kemudian dari Mas Alek, Assalamualaikum Pak Ustadz, amalan terbaik apa yang kita lakukan di malam Lailatul Qadar? Baik. Ya, jazakumullah khair. Kalau bertanya apa tanda Lailatul Qadar, ya setidaknya melihat daripada beberapa keterangan hadis, tanda Lailatul Qadar itu malamnya terang, karena yang turun malaikat. Malaikat itu tercipta dari nur, cahaya. Pasti bumi ini akan terang. Kemudian daun itu tidak bergerak. Ya, daun tidak bergerak. Ya, pokoknya daun tidak ada satupun daunnya bergerak. Itu diterangkan oleh para ulama ya, dalam hadis Rasulullah SAW. Kemudian keesokan harinya matahari itu tidak panas. Ya, keesokan harinya. Ya, itulah diantara beberapa tanda-tanda Lailatul Qadar. Ya, tapi itu tanda saja ya, tanda ya. Kita pokoknya jangan sampai kita cari-cari daun nggak bergerak kapan ya? Oh, kapan terangnya nih, kapan? Lebih baik 10-nya ambil semuanya. Itu paling aman. Yaitu pertanyaan pertama. Ya, bisa dipahami ya jawabannya pertama. Nah, yang kedua sekarang, apa amalan terbaiknya? Nah, ini dia nih, Masya Allah. Sebelum kita beramal, kita lihat apa sih hebatnya beramal di Lailatul Qadar. Di dalam surah Al-Qadar, Allah mengatakan, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Orang yang beramal atau dikatakan satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ingat, lebih baik, bukan sama. Karena ada kadang-kadang keceplosan orang yang mengatakan malam Lailatul Qadar itu sama dengan 1000 bulan. Ya, salah saya katakan. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab khairun itu artinya lebih baik. Makanya ada dalam ayat lain dikatakan khairun ya, khairun itu maknanya lebih baik. Khairun, saya lupa ayatnya. Pokoknya ada kata-kata khairun itu adalah maknanya lebih baik. Nah, termasuk dalam ayat ini. Ya, khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, kalau lebih baik berarti ini standar paling rendahnya itu 1000 bulan. Ya, bisa naik, bisa 2000, bisa 3000, tergantung daripada amal soleh kita lakukan. Nah, Kenapa sih dikatakan lebih baik dari 1000 bulan? Jadi sejarahnya begini. Ya, ini agak lama, singkat, tapi nggak apa-apa ya, mudah-mudahan bisa dipahami lebih jelas. Sejarahnya dulu ada orang Bani Israel, ya, yang usianya 1000 tahun. Rasulullah menyampaikan kisah ini di depan para sahabat. Wahai para sahabatku, dulu ada orang Bani Israel usia 1000 tahun. Tapi orang ini selama hidup 1000 tahun tidak pernah maksiat kepada Allah, selalu taat kepada Allah. Pokoknya hidupnya tidak ada kecuali sami'na wa ata'na, kecuali aku dengar, aku taat. Ini hebat sekali. Lalu para sahabat mendengar pernyataan Rasulullah SAW, sahabat ini bukan protes ya, tapi sahabat mengungkapkan satu ungkapan. Ya Rasulullah, yang jadi masalah bagi kami, bukan kami nggak bisa ibadah selama 1000 tahun. Itu mah gampang. Kami taat kepada Allah saja ribuan tahun, itu mudah bagi kami, kata para sahabat. Tapi yang jadi masalah, usia kami itu nggak sampai di ribuan tahun. Bagaimana ya Rasulullah? Bukankah usia umatmu mabaina sitin wa sabain, antara 60-70, kisaran 60-70? Terus kami bagaimana? Kami tidak bisa mendapat pahala 1000 tahun dong ya Rasulullah. Itu yang membuat para sahabat iri saat itu. Lalu Rasulullah mengatakan, bukan itu para sahabatku. Justru ini adalah bentuk rasa cintanya Allah kepada umatku, kepada kalian. Jadi ujung-ujungnya kemana? Ke surga semuanya kan? Kalau saya tanya sekarang, orang yang usianya 1000 tahun, dia ke surga ujung-ujungnya, ke surga. Orang yang usianya 5000 tahun, dia ke surga. Usianya 100 tahun, dia juga ke surga ujung-ujungnya. Ya, bahkan kalau usia 60 tahun, dia juga bakalan ke surga. Nah, mana yang lebih enak? Usia 1000 tahun, dia ujung-ujungnya ke surga, apa cukup usia 60 tahun saja tapi bisa masuk surga? Mana lebih enak? Pasti lebih enak usia singkat 60 tahun, karena hidup ini capek. Innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaki. Kita ini capek, berjalan menuju Allah tuh capeknya luar biasa. Makanya untuk apa lama capek-capek, kata Allah. Wahai umat Muhammad, Anda ini nggak perlu capek-capek ribuan tahun di dunia untuk ibadah. Cukup 60-70 tahun, tapi ketika Anda wafat, Anda juga dapat surga. Itu maksudnya Allah menyampaikan kepada kita. Umpamanya gini deh, kalau kita kerja di satu perusahaan misalnya, masuk jam 8 pagi, pulang jam 4 sore, gaji 10 juta. Nah, ada perusahaan yang lain, masuk jam 8 pagi, pulang jam 10 pagi, gaji 10 juta. Kita ambil yang mana? Pasti ambil yang kedua. Masuk jam 8, pulang jam 10 pagi, gaji sama-sama 10 juta. Nah, itulah perumpamaannya. Jadi Allah kasih kita usia 60 tahun, tapi ujung-ujungnya Allah kasih kita surga. Kenapa? Karena Allah nggak mau kita ini terlalu lama di dunia, karena dunia itu capek, kata Allah.
Ya, itulah gambarannya. Jadi ternyata ya hikmah dari Lailatul Qadar, satu tadi apa? Allah sayang kepada kita. Yang kedua, nah ini nih pembahasannya. Yang kedua, lebih baik dari 1000 bulan. Artinya, siapapun yang beramal soleh di malam itu, maka pahalanya lebih hebat daripada dia beribadah 1000 bulan. Kalau kita konversikan 1000 bulan itu kurang lebih 82 tahun sekian, atau kita bulatkan 83 tahun lah. Ya, 83 tahun lah. Kalau dikali sekarang, usia saya misal 30 tahun. Ya, saya sudah beribadah selama 80 tahun misalnya. Artinya kalau dikali 80 kali 30, ya artinya saya sudah beribadah selama 2400 tahun. Itu baru usia 30. Sekarang kebayang nggak kalau ayahanda bunda usianya sekarang sudah 50 tahun, jumpa dengan Ramadan dari usia balik, ya sampai hari ini jumpa dengan Lailatul Qadarnya sudah 40 kali jumpa Lailatul Qadar. Dikalikan saja 40 dikali apa? 80 tahun beribadah. Kebayang nggak berapa pahala ibadah kita? Seolah-olah kita ibadah ribuan tahun, padahal usia 60 tahun. Ya, persis dengan Bani Israel tadi, hanya 1000 tahun. Ya, Nabi Adam saja hanya 940 tahun usianya. Tidak ada manusia yang ibadah dinilai oleh Allah, ibadahnya itu ribuan tahun. Ya, kecuali umat Rasulullah SAW ketika dia meraih keutamaan Lailatul Qadar. Bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan apa? Shalla bi Lailatul Qadar ka'annahu qad shalla bi 80 sanah wa lam yatawaqqa bi tarfat ain. Wa man tasaddaqa bi Lailatul Qadar ka'annahu qad sadaqa bi 80 sanah wa lam yatawaqqa bi tarfat ain. Siapa yang salat dan saat itu Lailatul Qadar seolah-olah dia salat selama 80 tahun lebih tanpa berhenti walau sekejap mata. Siapapun yang infak sedekah di Lailatul Qadar seolah-olah dia infak, dia sedekah selama 80 tahun lebih tanpa berhenti walau sekejap mata. Apapun amal solehnya, kebayang nggak? Kita pernah nggak sholat 80 tahun tanpa berhenti walau sekejap mata? Mustahil. Makanya satu-satunya cara adalah raih yang namanya keindahan Ramadan dengan apa? Meraih Lailatul Qadar. Dan amalannya, jawabannya apapun amalan solehnya. Jadi tidak terikat dengan sholat, dengan baca Quran. Tidak. Apapun amalannya. Sholat kayak zikirkah, berbakti kepada orang tua kah, membahagiakan tetangga kita kah, membahagiakan orang tua kah, membahagiakan istri kah, membahagiakan suami kah, selama itu amal soleh, selama itu sedekah atau kebaikan, maka akan dinilai Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kita berbuat kebaikan selama 80 tahun lebih tanpa berhenti walau sekejap mata. Ya, karena apa? Karena sedekah paling ringan itu adalah idkhalus surur ala qulubil mu'minin, memasukkan rasa bahagia ke dalam hati seorang beriman. Makanya sekarang, ya mulai sekarang nih para suami, coba nanti ketika 10 akhir Ramadan belikan istrinya emas, ya tanggal malam ke-21 beli emas, 22 beli emas. Begitu istrinya bahagia, masya Allah, seolah-olah suami itu membahagiakan istrinya selama 82 tahun lebih tanpa berhenti walau sekejap mata. Ya, masya Allah, luar biasa. Ya, nanti setelah Lailatul Qadar jual lagi cincinnya, ya itu mah curang. Ya, ya. Jadi ya itulah gambarannya. Jadi amalannya amalan apapun silahkan, selama itu amal soleh sekecil apapun maka akan dinilai ibadah selama lebih baik daripada 1000 bulan yang ada. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya, mohon maaf terlalu panjang penjelasannya. Syukran Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Jadi kita beli cincin ya Pak ya, nanti ya 10 bulan. Boleh, silahkan. Ya. Pak, ini ada dua lagi. Yang kedua ada dari Mas Wahid Somad. Assalamualaikum Pak Ustadz Taufik. Insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pak, di kondisi pandemi COVID, bagaimana cara melakukan itikaf? Apakah bisa di rumah masing-masing dan bagaimana tips untuk terima kasih. Baik, jazakumullah khair. Iktikaf itu memang tidak bisa dilakukan kecuali di masjid. Karena definisi iktikaf itu adalah berdiam diri di masjid. Nah, tapi di tengah pandemi COVID-19 ini, kita bisa mengambil esensi, ya. Esensinya. Jadi esensi iktikaf itu apa sih? Substansi iktikaf itu apa ya? Substansinya ya berdiam diri dengan melakukan amal soleh kan, zikir, baca Quran, tadabbur Quran, kemudian perbanyak sholawat, kemudian bisa yang namanya apa? Tafakkur, muhasabah. Nah, itu kan esensi dari iktikaf. Walaupun tidak di masjid, kita bisa melakukannya di rumah dengan keluarga mungkin. Makanya mulai saat ini sebelum masuk 10 Ramadan, coba siapkan ruangan khusus untuk kita mengambil esensi dari iktikaf. Kamar khusus ber-AC mungkin biar nggak terlalu panas,
Ya, kemudian apalagi? Handphone mulai 10 akhir Ramadan tuh agak dikurang-kurang handphone tuh. Jangan iktikaf sampingnya handphone, kecuali untuk baca Quran atau untuk dzikir. Karena nanti begitu iktikaf tiba-tiba masuk notifikasi dari Tokopedia. Akhirnya apa? Akhirnya bukan niat untuk muhasabah, tapi apa, order online lagi. Apalagi yang apa namanya hobinya shopping Tokopedia tuh. Jadi ujiannya tuh kadang-kadang di handphone kita itu. Makanya ketika nanti masuk 10 Ramadan, sudah fokuskan ruangan ini untuk apa? Untuk mengambil esensi daripada iktikaf. Ya, ajak istri dan anak. Ya, pastinya apa? Ketika siang perbanyak istirahat supaya malam tuh kuat. Ya, kenapa kita mengambil malam? Karena memang waktu terbaik bulan Ramadan itu malam hari. Bukankah Lailatul Qadar itu malam? Bukankah pembebasan dari adab api neraka itu di malam hari? Wa dzalika kullul lailah, kata Nabi. Jadi siangnya jangan terlalu diforsir. Ya, para sahabat itu ketika Ramadan dari setelah subuh tidur para sahabat. Bangun, zuhur, sebelum zuhur bangun. Kemudian apalagi ibadah ya, sampai masuk waktu berbuka. Jadi niatkan tidur kita itu agar menjadi nilai ibadah untuk saving energi kita, agar bisa kuat nanti begadang di malam hari, tapi untuk qiyamul lail, bukan untuk sesuatu yang sia-sia. Ya, bisa dipahami ya. Jadi itulah beberapa tips dan ambil esensi dari iktikaf di bulan Ramadan ini. Walaupun kita tidak berangkat ke masjid, ya. Tapi ingat, ada rahasia yang luar biasa. Kalau kita sudah istiqomah, ya, kita sudah istiqomah nih. Ramadan kemarin kita sudah rutin itikaf terus. Ternyata hari ini ada COVID, kita nggak bisa itikaf. Allah akan tetap berikan pahala itikaf kita seperti tahun-tahun yang lalu. Kenapa? Karena kita sudah istiqomah. Sebagaimana janji Allah dalam surah At-Tin, saya juga pernah sampaikan, falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka pahala yang tidak pernah terputus. Artinya tidak pernah terputus walaupun orang ini tidak melakukan amalan solehnya. Karena apa? Karena ada udzur syar'i yang menghalang-halanginya. Ya, maka mudah-mudahan kita semuanya Allah berikan apa? Berikan kemudahan untuk bisa mengambil esensi itikaf di bulan Ramadan ini, ya, bersama keluarga pastinya. Ya, Allahu a'lam bishawab, wallahu yubariku fik. Syukran, jazakumullah khair. Ya, Ustaz, dari ini kalau dari ini ada dua, atau yang satu lewat chat, yang satu ada Japri. Ini dari Ustazah Yuni Kusuma. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau bertanya, ada berapa jenis nafsu yang dikenal dalam Islam? Terima kasih Pak Ustadz. Ya, jazakillah khair. Nafsu itu ada yang mengatakan 7, ya. Al-Imam Al-Ghazali ada yang mengatakan 7. Ada nafsu ammarah, ada nafsu lawamah, ada nafsu mulhamah atau mulhimah, ada nafsu mutmainnah, ada nafsu radiyah, ada nafsu mardiyah, ada nafsu kamilah. Kamilah ini nafsunya para nabi, ya, para nabi dan para rasul, nafsu yang sempurna. Kalau radiyah ini adalah nafsunya para sahabat. Makanya sahabat itu kalau kita menyebut namanya Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhu, ya kan? Kenapa? Karena memang nafsunya Allah ridhoi. Itulah para sahabat. Nah, kalau kita sampai kepada nafsu mutmainnah saja sudah bagus. Ya, sudah bagus kita nafsu mutmainnah. Ya, itulah nafsu yang lengkap menurut perkataan Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Ya, tapi ada juga yang mengatakan 3. Yang tadi saya sebutkan, ada ammarah, ada lawamah, ada mutmainnah. Ya, itulah gambaran hawa nafsu yang disampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim dan disampaikan juga oleh para alim ulama. Ya. Wallahu a'lam, wallahu yubariku fiik. Terima kasih. Pak Ustadz, ini yang terakhir lewat ada WA Japri. Pak Ustadz mohon bertanya, apakah ada dalil kita bersolat Id di rumah? Bila tak ada dan karena ini sunnah, apakah lebih baik bila kita tidak melakukannya? Terima kasih. Iya. Jazakumullah khair. Ya, dalilnya adalah kembali ke kaidah usul fikih. Ya, usul fikih mengatakannya apa? Ad-daruratu tubihul mahdurat. Segala sesuatu yang yang berbahaya, maka yang sesuatu yang tidak biasa pun boleh dilakukan. Kalau memang sesuatu itu darurat. Darurat itu maknanya darurat. Contohnya begini. Kita di hutan tidak mendapatkan makanan kecuali ada daging babi di sana, atau daging anjing atau daging ular di sana. Silahkan makan hanya untuk menghindari dari kelaparan supaya kita tidak mati. Yaitu dalam kaidah usul fikih, ya, dalam kaidah fikih dibolehkan. Nah, apalagi ini terkait ibadah sunnah, ya, yang haram saja bisa jadi boleh kalau memang darurat.
Apalagi ini sesuatu yang sunnah. Ya, lebih boleh lagi. Maka kalau seandainya pemerintah melarang kita sholat di masjid karena masih ada pandemi COVID-19 ini, ya sudah, kita sholat id di rumah. Ya memang ini sunnah. Tidak melakukan, nggak ada masalah. Ya, tidak dosa kita kalau nggak sholat id, nggak ada masalah. Ya, tapi rugi, ya rugi saja. Makanya melakukannya di rumah pun sama seperti kita melakukan sholat id di mana? Di masjid. Ini yang bagian keluarganya ada keluarga, ada keluarga besar, ya alhamdulillah jamaahnya bisa banyak. Tapi kalaupun hanya berdua bertiga, silahkan lakukan dengan suaminya, pastinya menjadi imam. Kemudian khutbah, singkat saja khutbah itu, asal ada 5 rukun itu sudah sah khutbahnya, ya. Ada yang namanya ucapan puji syukur, kemudian ucapan sholawat, kemudian ada di sana adalah ada doa di sana, ya, ada isinya, wasiat takwanya, kemudian ada doanya di sana, maka itu sudah sah khutbahnya. Ya, jadi cukup itu, ya, maka selesailah kewajiban kita untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Jadi boleh, silakan, yang melakukan juga boleh, yang tidak juga, karena ini sunnah maka tidak mendapat dosa, tapi hanya rugi saja. Ya, Allah alam, insyaallah ibaraku fiik. Terima kasih. Tadi barusan ada raise hand dari Pak Suci Setiawan. Pak Suci tadi ingin bertanya, silakan Pak. Cukup, alhamdulillah, cukup. Dengar saja. Oh, dengar saja. Oke, baik. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Sehat ya Pak Suci ya? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Ya. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Pak Suci. Ya. Pak Taufik, alhamdulillah semua pertanyaan sudah terjawab. Insya Allah apa yang telah dibacakan, telah dimaterikan dan dijawab, insya Allah bermanfaat untuk kita semua, Pak. Amin ya Rabb. Mungkin kita bisa Pak Ustadz pimpin dengan doa penutup setelah majelis. Silakan, Pak. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa Allah limpahkan rahmat dan keberkahan, dan Allah terima rangkaian ibadah kita di bulan Ramadan, dan Allah jadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik yang pernah kita tunaikan. Ya ala hadini wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal ridha kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa atimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tada' lana fi maqamin hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa syafaita wa la aiban illa syatarta wa la jahilan illa 'allamta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaita ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal min kulli amalina shalih di Ramadan. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa syiyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhuswana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma adfa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya'i wal munkar wasyuyuful mukhtalifatu wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan fi biladina hadha khassah wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin.